멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari tim 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Adinda Mahfirah, lalu ada Alisha Almeida Nur Hafisa Indarti, Kumala Sari, Armini Ananda, Nur Sakina Ahmad, dan Aulia Wasila Fatana Salim. Sebelum memasuki BMC Cafe Produktif dari tim kami, saya akan membahas kenapa sih kami membuat BMC Cafe Produktif ini. Cafe Produktif merupakan ide bisnis yang ingin kami dirikan di kemudian hari. Banyaknya usaha kafe yang berkembang di daerah kampus Universitas Negeri Makassar membuat kami mendapatkan ide untuk menciptakan kafe tetapi dengan tema yang berbeda, di mana pada umumnya kafe yang hanya digunakan oleh para muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi untuk nongkrong, ngobrol sana-sini, dan sharing masalah kuliah atau sebagainya dengan ditemani secangkir kopi. Tetapi ide kafe yang ingin kami dirikan menyediakan buku-buku pengetahuan, majalah, novel, dan komik-komik yang up to date, dan juga tempat nongkrong yang nyaman yang dapat dijadikan menjadi tempat mengerjakan tugas-tugas yang memang dibutuhkan oleh para muda-mudi, terutama mahasiswa-mahasiswi dan pelajar. Berikut adalah BMC dan desain kafe yang kami buat dari rencana bisnis kafe produktif ini. Poin pertama yaitu customer segment. Untuk konsumen yang ditargetkan oleh kafe produktif dalam memasarkan ataupun dalam penjualannya menargetkan pada semua kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Berhubung lokasi kafe produktif kami berencana berada di lingkungan pendidikan, maka kami memilih customer segment yang ditujukan pada mahasiswa, pelajar, pekerja, dan umum. Tinggi minat pelajar untuk berkumpul atau sharing bersama teman-teman adalah salah satu alasan kami memilih lokasi yang berada di lingkungan pendidikan. Selain ditinjau dari lokasi, kami juga menyediakan buku-buku bacaan umum, pengetahuan, novel, serta komik. Jadi masyarakat umum pun kami targetkan untuk menjadi customer yang dapat menikmati hidangan kafe dan bacaan-bacaan yang mendukung di kafe produktif kami. Nama saya Alisha Almeida Nur dengan NIM 2004045011033, yaitu value proportion atau proporsi nilai. Pada poin pertama yaitu menerima pesanan antar. Pada kafe produktif ini kami tidak hanya melakukan pembelian langsung pada outlet atau kafe kami, namun dapat melakukan pesanan antar atau semua menu baik makanan dan minuman dapat dipesan melalui GrabFood, GoFood, dan Maxim, yaitu makanan minuman yang halal. Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Jadi, kami menyediakan makanan dan minuman yang halal, namun selain halal untuk dimakan, makanan kami juga adalah makanan yang tentunya sehat, karena dilihat dari customer segment kami atau pelanggan kami, yang prioritasnya adalah seorang pelajar dan pekerja yang datang ke kafe kami untuk belajar dan mengerjakan tugas, baik tugas sekolah ataupun kantor, maka sangat penting untuk menyediakan makanan yang sehat namun tetap bercita rasa nikmat. Selanjutnya poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah tempat belajar yang nyaman. Kafe kami mengusung tema sebagai tempat di mana kita bisa belajar dan mengerjakan tugas, karena para pelajar dan pekerja yang berlangganan di kafe kami ini bukan hanya 1 atau 2 jam berada di tempat kami, maka sangat penting menyediakan tempat nyaman seperti kursi dan meja yang didesain khusus, pencahayaan yang tepat, wifi dengan jaringan yang bagus, dan ruangan yang dibuat senyaman mungkin. Nah, selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu tempat baca dan menyewa buku yang lengkap. Di kafe produktif ini kami menawarkan berbagai macam buku, mulai dari buku pelajaran, novel maupun komik yang dapat dibaca di tempat maupun disewakan jika menjadi member di kafe produktif kami. Oleh karena itu, kami bermitra seperti dengan penerbit buku, yaitu aneka genre buku.
Selain buku-buku pelajaran yang lengkap dan dapat dibaca maupun disewa di kafe produktif ini, kami juga menyediakan novel dari berbagai macam negara yang telah berbahasa Indonesia. Dengan berbagai macam genre, mulai dari fantasi, thriller, teen lead, romance, dan lain-lainnya. Dan juga ada komik dari berbagai negara yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia seperti manga dari Jepang, manhwa dari Korea, dan manhwa dari Cina. Ke tempat ibadah. Karena berada di kafe produktif ini memakan waktu yang lama, maka kami menyediakan musola khusus umat muslim yang ingin beribadah. Sehingga mereka yang ingin menjalankan sholat 5 waktu tidak perlu mencari tempat atau masjid yang jauh untuk beribadah. Selain itu, di dalam masjid kami juga menyediakan alat sholat seperti mukena, sarung, dan juga Al-Quran untuk dibaca. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu toilet yang juga nyaman dan bersih. Perkenalkan, saya Aulia Wasilah Fatwanah Salim akan melanjutkan materi berikutnya. Materi yang saya bawakan yaitu terkait tentang channels atau saluran dan customer relationship atau kemitraan pelanggan. Di poin ketiga ini ada channels atau saluran. Apa sebenarnya itu channels? Nah, channels atau saluran ini merupakan bagaimana cara Anda menyampaikan produk ini agar bisa sampai kepada konsumen. Dengan penggunaan channels yang tepat, maka barulah di sini kita bisa menyampaikan value proposition-nya kepada customer segment. Di cafe produktif kami ini, kami menyediakan 3 channels atau saluran yang akan menunjang promosi untuk memperluas cafe produktif kita ini. Nah, yang pertama adalah social media. Social media ini kami menggunakan Twitter, Instagram, dan Facebook untuk mempromosikan cafe produktif lebih meluas lagi. Pertama, mengapa kami menggunakan Instagram? Seperti yang kita ketahui, Instagram ini sangat digandrungi oleh anak muda zaman sekarang, apalagi di sini pengaplikasiannya yang mudah dan juga praktis. Kedua adalah Facebook. Nah, kalau Facebook ini terkenal di kalangan orang dewasa seperti para pekerja. Di Facebook juga ini terdiri atas begitu banyak fitur sehingga kami bisa lebih mempromosikan lebih banyak buku lagi ataupun makanan dan minuman agar cakupannya lebih meluas khususnya di Indonesia. Dan yang ketiga, kami menggunakan Twitter karena yang kami pantau adalah Twitter merupakan sosial media yang paling up to date, sehingga kami menyadari bahwa penggunaan aplikasi ini sangat digandrungi oleh masyarakat. Dengan ketiga sosial media ini, kami yakin bahwa penyebarluasan promosi kafe produktif ini akan dapat dipantau atau disaksikan oleh seluruh kalangan masyarakat. Saluran yang kedua adalah website. Website merupakan komponen terpenting menurut kami dalam memberikan informasi-informasi penting terkait kafe produktif ini. Di website ini kami bisa menjelaskan kafe produktif secara lebih khusus dan terperinci terkait perkembangan kafe produktif ini. Di sini kami akan memberikan informasi terlengkap, mungkin seputar diskon buku ataupun penawaran buku baru lainnya, dan makanan serta minuman terbaru yang kami jual di kafe produktif ini. Tentunya dengan adanya website ini, kamu bisa melihat hal-hal menarik lainnya yang ada di kafe ini. Dengan demikian, para pelanggan juga bisa lebih memahami apa saja sih hal seru yang ada di kafe produktif kami. Nah, untuk saluran yang ketiga adalah eksibisi. Eksibisi atau exhibition merupakan suatu acara atau pameran yang bertujuan untuk melakukan pemasok produk, peralatan industri dan jasa, di mana di sini mereka bisa mendemonstrasikan atau mempromosikan produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Untuk kafe kami sendiri, kami berencana untuk melakukan eksibisi setiap 2 atau 3 bulan sekali, atau ketika ada perayaan-perayaan hari penting untuk memamerkan kafe produktif kita ini di kalangan masyarakat secara terbuka. Jika di hari biasanya kafe hanya dilakukan dengan mode belajar yang menyenangkan, nah
ketika hari eksibisi nanti, kita akan lebih mempromosikan buku-buku terbaru yang menarik dan juga memperkenalkan makanan atau minuman yang sehat namun tetap enak. Dengan melakukan eksibisi ini merupakan taktik kami untuk menarik pelanggan, untuk menarik masyarakat sekitar. Kami akan memperindah atau mempercantik kafe produktif sehingga masyarakat yang melihatnya menjadi tertarik apa sih yang ada di dalam kafe ini, dan mereka pun melihat ada kebaruan di kafe kita ini. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu terkait customer relationship atau kemitraan pelanggan. Customer relationship merupakan bagaimana cara kita menjalin ikatan dengan pelanggan. Di sini perlunya adanya pengawasan secara ketat dan intensif agar para pelanggan tidak jatuh kepada bisnis yang lain hanya karena pelayanannya yang kurang baik. Kami memberikan ada 2 poin penting terkait customer relationship ini. Yang pertama adalah penjualan langsung, baik itu secara online maupun outlet. Dan yang kedua adalah tentang potongan harga pelanggan yang memenuhi target. Kita bahas yang pertama dulu, tentang penjualan langsung. Dalam penjualan langsung ini, kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan agar mereka senantiasa terus merasa nyaman dan betah untuk tinggal di kafe produktif kita ini. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan ternyaman kepada para pelanggan sehingga mereka pun yang mungkin saja sedang lelah atau ingin melepas penat, nah bisa singgah di kafe produktif ini untuk membaca buku-buku menarik kami dan mencicipi hidangan atau menu yang kami sediakan. Penjualan langsung secara online bisa berupa pemesanan makanan atau minuman dari pihak Gojek, GrabFood maupun Nextsim-Food. Sedangkan untuk penjualan langsung secara outlet bisa dengan pembelian makanan dan minuman di kafe produktif kita. Berikutnya adalah tentang potongan harga pelanggan, dalam tanda kutip memenuhi target. Nah, bagi kalian atau bagi para pelanggan yang sering datang kemari, kami akan memberikan penawaran spesial berupa perpanjangan masa peminjaman buku, promo spesial terkait makanan dan minuman, kuota buku yang dipinjam bisa lebih, dan juga kalian bisa berkesempatan mendapatkan merchandise yang lucu dan keren hanya ada di kafe produktif ini. Tapi ingat ya, bonus-bonus yang kalian bisa dapatkan ini adalah ketika kalian telah memiliki kartu member atau membership. Jadi, ayo buruan bikin membership dan dapatkan banyak keuntungan lainnya. Kenalkan, nama saya Kumalasari, NIM 1744041023. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kelima dari kafe produktif kami, yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, pada kafe produktif kami, sumber pendapatan kami itu berasal dari yang pertama, penjualan makanan dan minuman, baik yang melakukan pembelian langsung di outlet atau yang melakukan pembelian secara online. Misalnya itu orang yang memesan melalui ojek online seperti GrabFood, GoFood, dan Maxim. Nah, yang kedua itu jasa penyewaan buku. Nah, di sini kita itu mendapatkan pendapatan dari orang yang menyewa buku apabila sudah menjadi member. Apabila terjadi kerusakan atau terlambat pengembalian buku, maka akan dikenakan denda atau sanksi. Jadi, di kafe produktif kita ini memberikan waktu seminggu untuk orang yang menyewakan buku. Kenalkan, saya Nur Hafiza Indarti. Di sini saya akan membahas ada 4 poin. Poin pertama yaitu fasilitas meja dan kursi yang nyaman dan berkualitas. Di kafe produktif ini kami menyiapkan fasilitas meja dan kursi yang nyaman karena dilengkapi sofa yang empuk sehingga akan memberikan kenyamanan kepada konsumen kami ketika berkunjung. Kedua yaitu buku yang lengkap dan berkualitas. Di kafe produktif kami ini, kami telah menyiapkan berbagai macam genre buku dan buku pelajaran yang telah ber-ISBN karena berasal langsung dari penerbit sang buku. Yang tentunya buku di kafe kami ini terjamin akan kebersihannya serta perawatannya. Ketiga yaitu bahan minuman dan makanan yang berkualitas.
Dalam kafe ini, kami menyajikan makanan dan minuman yang menjamin konsumen akan tertarik untuk berkunjung di kafe ini, karena kami menggunakan bahan makanan yang terjamin kehalalannya, sehat, dan tentunya fresh, karena bahannya yang langsung berasal dari produsen yang terpercaya. Poin keempat yaitu alat pembuat minuman yang berkualitas. Di kafe produktif ini, kami menyajikan minuman kepada konsumen tentunya dengan menggunakan alat pembuat minuman yang berkualitas seperti blender, dan kami menyiapkan mesin pembuat kopi yang instan. Selanjutnya adalah aktivitas utama. Yang pertama adalah perawatan buku. Pada kafe produktif ini, kami bersihkan rak-rak buku setiap 3 bulan sekali, dan untuk kerapiannya, kami tetap perhatikan setiap hari agar tetap tersusun rapi di tempatnya. Dan untuk pemasaran, cara kita mendagangkan dan mempromosikan kafe produktif ini, yang pertama melalui saluran atau channel, yang kedua melalui penjualan online dengan memposting foto kafe, makanan, minuman, dan buku-buku di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan yang ketiga dengan melalui penjualan outlet di kafe produktif ini, misal menawarkan makanan dan minuman, dan juga buku-buku yang ada di kafe kami. Baik, selanjutnya saya Armini Ananda akan memaparkan poin ke-8, yaitu terkait dengan key partner atau mitra utama. Perlu kita ketahui bersama bahwa key partner di sini adalah pihak-pihak yang kami ajak untuk bekerja sama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Adapun beberapa mitra utama yang kami ajak untuk bekerja sama, yaitu yang pertama adalah penerbit buku. Perlu kita ketahui bersama bahwa buku-buku yang ada di kafe produktif kami semuanya bersumber dari penerbitnya langsung. Selanjutnya adalah rumah kemasan. Rumah kemasan di sini adalah tempat kami untuk bekerja sama menjual makanan-makanan atau mendistribusikannya. Kemudian ada GoFood, GrabFood, dan Maxim. Hal ini diperuntukkan agar para konsumen yang tidak bisa hadir ke kafe produktif kami, mereka tetap bisa menikmati hidangan yang ada di kafe produktif kami melalui jasa pengantar makanan yang telah kami sediakan. Yang terakhir adalah minimarket atau toko, karena bahan-bahan makanan yang kami gunakan untuk kafe diperoleh dari minimarket atau toko tersebut. Baik, selanjutnya saya Nazakina Ahmad akan memaparkan poin ke-9 tentang cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama ada biaya air dan listrik, 2. biaya wifi, 3. biaya promosi pajak dan perizinan. Jadi, biasa promosi dan perizinan dari kerjasama dengan perusahaan lain yang mengurus antara pihak kafe dengan perusahaan lain. Keempat, ada biaya pembelian dan perawatan buku. Karena kafe produktif ini menyediakan berbagai macam buku, baik buku pelajaran, novel, dan buku-buku lainnya, maka kafe produktif ini harus mengeluarkan biaya beli langsung dari perusahaan pencetak buku. Selain itu untuk menjamin buku tersebut tahan lama dan lebih rapi, maka diperlukan biaya untuk pembelian rak buku agar buku tersebut lebih rapi. Kamper agar mencegah serangga, kemoceng, lap plastik buku. 5. Ada biaya bahan dapur. Karena kafe produktif ini menyediakan berbagai macam aneka makanan dan minuman, maka kafe produktif ini harus mengeluarkan biaya pembelian bahan dapur seperti beras, teh, kopi, dan bahan makan dan minuman lainnya. Keenam, ada biaya sewa tempat. Kafe produktif ini juga menyediakan tempat bagi orang yang ingin booking, biaya reservasi atau kegiatan pemesanan suatu tempat atau fasilitas. Ketujuh, ada biaya furnitur.
karena kafe produktif ini adalah tempat nongkrong, perkumpulan bersama teman-teman. Jadi kafe ini menyediakan meja, kursi, lemari buku, dan rak. Maka harus mengeluarkan biaya pembelian furnitur. Kedelapan, ada biaya kemasan dan pemasaran. Kafe produktif ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Jadi bagi pengunjung yang ingin membawa pulang atau memesan kembali, maka kami mengeluarkan biaya kemasan seperti plastik dan kertas karton. Itu tadi BMC Cafe Produktif dari tim kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.